Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel MR Flower. Semoga teman-teman pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini MR Flower akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sekam bakar ya. Nah, dimana sekam bakar itu yang biasa saya gunakan untuk media campuran dari tanah subur ya, untuk media bunga. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa digunakan untuk yang lain ya. Nah, dalam proses pembuatan ini saya menggunakan ya sejenis cerobong ya. Yang ini terbuat dari jaring kawat ya, jaring kawat. Ini banyak ditemukan di toko-toko bangunan ya, yang biasa digunakan untuk nyaring pasir dan lain-lain ya. Nah, ini saya ada dua cerobong, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, tapi untuk teman-teman ini sekedar info, cerobong yang lebih besar ini lebih cepat masak dibanding yang kecil. Kemudian alat-alatnya ada skop ya, skop. Kemudian ada kertas ya, kertas untuk membakar nanti. Nah, produk nanti yang dihasilkan adalah yang di tengah-tengah ya, sekam bakar itu di tengah-tengah sekam mentah. Nih hasilnya artinya bukan menjadi debu ya, abu ya. Kalau jadi abu tidak bagus untuk media tanam. Nah, dia menjadi seperti arang ya, tidak sekam mentah dan tidak jadi abu, artinya dia jadi arang ya. Nah, demikian teman-teman, saksikan terus video ini, semoga video ini bermanfaat. Oke, kita mulai. Kita lanjut terus teman-teman, proses dari pembuatan sekam bakar ini ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi atau video-video terbaru dari MR Flower ya. Nah, dan semoga channel ini berkembang terus. Dan untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, saya ucapkan ribuan terima kasih. Nah, kita lanjut prosesnya. Kita berdirikan cerobong tadi dan sekam mentahnya kita letakkan di sekeliling cerobong ya. Nah, dan cerobongnya usahakan langsung menyentuh dasar tanah ya. Nah, kita timbun seperti ini. Untuk tutorial pada hari ini kita buat satu cerobong, dua karung ya, dua karung sekam. Nah, dua karung sekam. Nah, kita buat keliling seperti ini. Nah, setelah nanti siap, baru kita hidupkan api di dalam cerobong ya. Oke, usahakan kita buat sama rata untuk apanya ya, sekamnya di sekelilingnya. Oke, kita lanjut untuk yang cerobong kedua ya. Nah, kita berdirikan cerobongnya sampai menyentuh dasar tanah, kemudian kita kelilingkan sekam mentahnya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau berserak kita rapikan ya, dirapikan dan diusahakan mengelilingi cerobong sama rata ya. Nah, dibuat seperti ini
Ya, kita ambil satu lagi. Ya, setiap cerobong kita buat 2 karung. Memang ini memakan waktu yang lebih lama nanti ya dibanding dengan yang hanya 1 karung. Nah, buat seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tumpukannya yang udah kita tumpuk tadi. Nah, ini dasarnya sampai ke semen ya. Nah, dikelilingi oleh sekam mentah yang ini juga. Nah, sampai ke dasar ya. Nah, kita lanjut untuk menyalakan apinya. Kertas kita bakar, kemudian kita masukkan ke dalam cerobong ya. Nah, mungkin bukan hanya dengan kertas ya, mungkin bisa dengan yang lain ya. Yang penting intinya api dimulai dari dalam cerobong ini ya. Nah, ini saya memanfaatkan kertas yang sisa untuk penyalaan api yang pertama ya. Nah, kita usahakan sampai apinya hidup ya. Nah, seperti ini. Sampai menyala api. Kemudian kita lanjut ke cerobong yang kedua. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita nyalakan api di dalam cerobongnya. Nah, ini teman-teman sudah menyala dua-duanya. Tinggal kita menunggu saja proses demi proses berikutnya. Nah, ini sudah berlangsung kira-kira 1 jam ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman, cerobong yang lebih besar lebih cepat dia masak dibanding yang cerobong kecil ini ya. Nah, ini rekomendasi untuk teman-teman nanti kalau ingin membuat, usahakan cerobongnya lebih besar ya. Karena cerobong lebih besar cepat masaknya dibanding dengan cerobong yang kecil. Nah, ini teman-teman proses yang ya ini udah lebih dari 2 jam ya. Ya udah 2 jam lebih. Yang cerobong besar udah mulai nampak menghitam puncaknya. Sementara yang cerobong kecil belum ya. Ya lambat karena cerobongnya kecil. Kemudian setelah seperti itu, langkah selanjutnya kita harus ini teman-teman ya, menutupi ya. Nah, seperti ini harus kita timbun dengan yang masih mentah, kita naikkan ke atas seperti ini. Tujuannya agar nanti masaknya bisa sama ya. Nah, kita naikkan ke atas ya agar matangnya nanti rata yang ini. Nah, seperti ini kita tutupi yang sudah menghitam ya dengan sekam yang mentah. Nah, ini kita harus kontrol terus karena proses dari awal sampai masak ini membutuhkan waktu lebih kurang 4 jam ya teman-teman ya. Sebenarnya tergantung sih seberapa banyak sekam yang kita bakar ya. Nah, sementara yang ini belum apa-apa teman-teman. Nah, belum apa-apa ini yang cerobong kecil. Jadi kalau seperti ini solusinya nanti kita harus beri lubang-lubang kecil nanti ya, agar sirkulasi udaranya nanti bisa masuk ke dalam itu ya. Kalau yang ini udah aman nih. Ini sebentar lagi sudah mau masak nih. Nah, ini teman-teman proses setelah 4 jam ya.
setelah 4 jam, dan ini yang cerobong besar udah masak ini ya, sudah bisa kita lakukan tindakan selanjutnya. Nah, yang ini nanti akan kita bongkar ya, jangan dibiarkan menumpuk seperti ini. Kita menggunakan skop ya. Nah, kita buat seperti ini agar cepat dingin. Tapi nanti jangan lupa teman-teman, setelah kita serak seperti ini harus kita siram air. Kenapa disiram air? Kalau nggak disiram air nanti dia akan jadi debu ya, karena baranya tetap ada dia. Nah seperti ini harus hati-hati teman-teman, ini panas nih ya. Nah ini tujuannya buat ini biar cepat dingin. Nah karena dia sudah menjadi arang ya. Nah setelah kita serak seperti ini, kita buat tipis, kemudian kita siram pakai air nanti. Setelah dingin, nah, sudah bisa kita masuk dalam karung dan siap kita gunakan untuk mencampur media tanam kita ya. Nah, seperti ini ya, butuh proses yang panjang sekali teman-teman ya untuk membuat sekam bakar ini. Nah, ini setelah seperti ini harus kita siram air ya. Nah, siram air maksud dan tujuannya untuk mematikan bara api yang masih ada ya. Nah, setelah kita dinginkan beberapa jam dan sudah kita pegang dengan tangan tidak panas, maka bisa kita masukkan dalam karung atau dalam media yang lain ya. Dan beberapa hari kemudian siap digunakan. Nah, seperti nah teman-teman tutorial cara proses dari membuat sekam bakar ya. Proses yang cukup panjang. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, dan bisa dicoba di rumah nanti ya. Nah, untuk yang cerobong yang kecil tadi masih mungkin bisa menunggu 1 jam lagi dari yang ini ya. Nah, yang ini tadi cerobong yang besar, jadi lebih cepat dalam proses pembakaran sekamnya ya. Nah, kita cari terus mana yang masih mengepul asap, berarti masih ada baranya. Kita siram terus sehingga baranya akan mati ya teman-teman ya. Nah seperti ini sudah jadi, tinggal kita diamkan mungkin sejam ya atau 2 jam udah oke. Sudah mantap. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.